Benih Kentang Nusantara, podcast edukasi petani. Saya bukan siapa-siapa, tapi semoga acara ini bermanfaat bagi siapa saja di negeri Nusantara ini. Kentang sebagai sumber karbohidrat yang kaya gizi sudah dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh sebagian kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas di negeri ini. Konsumsi umbi istimewa ini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota dan kaum milenial, dan biasanya disantap dengan stik ayam panggang atau makanan sejenis seperti di Eropa dan Amerika. Kentang disajikan dalam bentuk kentang panggang, kentang goreng, atau kentang giling yang disebut mashed potatoes. Sobat Petani Nusantara, menurut data BPS, produksi kentang nasional sampai saat ini masih kecil, sekitar 1,16 juta ton. Ketersediaan kentang di dalam negeri secara rata-rata adalah 5 kg per kapita per tahun 2019, dan konsumsinya 2,5 kg per kapita per tahun, itu tahun 2020. Jadi prospeknya sebagai bahan makanan pokok berbeda dengan jagung, singkong, dan sagu yang konsumsinya sudah meluas di berbagai kalangan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat, kentang merupakan sayur yang dimasak menjadi perkedel, sup, sambal goreng, campuran semur, gado-gado, atau masakan lainnya yang kemudian dimakan dengan nasi. Jenis kentang industri diproses oleh industri pengolahan menjadi kentang beku siap masak atau menjadi keripik, donat, dan bolu untuk makanan cemilan atau snack. Menurut Profesor Dr. Insinyur Suharsono, pakar dan pemulia kentang dari Institut Pertanian Bogor, produktivitas kentang di Amerika bisa mencapai 50 ton per hektar. Sementara di Asia secara rata-rata 20 ton per hektar, dan di Indonesia 19,3 ton per hektar. Biaya produksi kentang memang tinggi. Untuk bibit saja yang biasanya mencapai 1,5 sampai 2 ton per hektar memerlukan dana sekitar 30-40 juta rupiah. Ini merupakan 40% dari total biaya produksi. Walaupun keuntungannya juga tinggi, tetapi dibayangi risiko yang tinggi pula sehingga tanaman kentang memerlukan pemeliharaan yang sangat-sangat ekstra. Sebagai pengganti nasi, kentang itu sehat dan enak, apalagi biasanya diolahnya tidak lepas dari daging, keju, dan mentega, sebagaimana sajian dan menu di negara asalnya. Jauh dari pertemanan dengan sambal, ikan asin, ikan teri, atau kerupuk. Masuk akal jika sasaran utama promosi kentang sebagai makanan pokok adalah masyarakat kelompok ekonomi menengah ke atas. Kentang industri berkualitas tinggi, benih dan olahannya masih banyak diimpor. Melihat semua ini, diversifikasi pangan pokok dari nasi ke kentang memang sasarannya pada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Harga kentang masih tinggi. Kentang sayur saja yang paling murah harganya di supermarket mencapai 2 kali harga beras premium atau 3 kali beras kualitas sedang. Harga tinggi dan produktivitas tinggi ini tentu saja peluang bagi petani untuk memproduksi kentang.